Tadi data sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kedengaran? Dengar kok. Tes mic lagi. Ya, alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang untuk Kang Abid. Tepuk tangan untuk Kang Abid. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di sini di Hafazya Academy, Hafazya Group, karakter.co.id. Di Jendela Ilmu. Kemudian ada Coach Hari. Assalamualaikum Coach Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Coach? Alhamdulillah. Ini kelihatan ya dari auranya nampak. Iya, kemudian ada teman-teman dari karakter.co.id, Coach Arina, Halo. ada ya Coach Sayaka, kemudian ada beberapa teman mungkin yang belum bergabung ya. Saya sapa teman-teman semua yang telah hadir, walaupun mungkin nggak bisa menyapa semua. Semoga semuanya yang hadir pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun mungkin kurang sehat, Allah pulihkan segera. Kemudian teman-teman yang belum sempat bergabung mungkin karena kondisi kesehatan ataupun halangan yang lain, semoga Allah sembuhkan, Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, malam hari ini kita berjumpa di Majelis Ilmu atau suatu silaturahmi dalam rangka mempererat tali silaturahmi, kemudian bisa menambah ilmu untuk kita semua. Walaupun ini mungkin waktunya malam minggu, biasanya dengan keluarga ya. Ataupun kalau di Papua, di sini udah larut nih, udah jam 10 kurang. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk mengupgrade diri, untuk menimba ilmu. Karena kita tahu bahwa ilmu itu adalah suatu bekal, dan Tuhan juga menyukai hamba-hambanya yang mengejar atau menempuh jalan untuk menimba ilmu. Baik, untuk tidak membuang waktu, malam ini kita akan berdiskusi ya. Kita akan mendapatkan materi, kemudian mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dari teman-teman sekalian yang hadir. Ya, jadi materi kita malam ini cukup menarik dan memang itu adalah hal yang sangat kita butuhkan, yaitu bagaimana bisa mengucap syukur gitu ya. Jadi malam ini tema kita adalah berani memulai hari baru dengan tersenyum penuh rasa syukur. Bagaimana itu? Bagaimana memulai hari dengan tersenyum, walaupun tersenyum tapi kadang tersenyumnya hanya di mulut, hatinya tetap kaku. Jadi nanti Coach Hari bisa mengulas itu ataupun mungkin Kang Abid ya. Jadi di sini sebelum Kang Abid dan Coach Hari menyampaikan materinya, Kang Abid ini adalah founder Spiritual Neuroprogramming. Ada beberapa organisasi ataupun komunitas yang beliau dirikan. Kemudian juga beliau adalah seorang penulis. Nanti lengkapnya Kang Abid bisa menyampaikan. Kemudian Coach Hari juga merupakan founder dari Hafazah Academy, kemudian karakter.co.id, dan beberapa komunitas lainnya yang sudah cukup familiar untuk kita semua. Baik, untuk tidak membuang waktu, ini siapa dulu ini? Apakah perlu Suten? Orang Papua bilang Suten. Coach Heri dulu, mohon bimbingannya. Oh iya, boleh. Jadi Kang Abid gimana? Coach Hari dulu ya? Iya. Oke, baik. Ya, jadi untuk sesi pertama ini akan disampaikan materi oleh Coach Hari. Untuk itu kepada Coach Hari dengan hormat disilahkan. Coach Hari mana Coach Hari? Spotlight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan singkat ya, saya Hari Kuswanto, salah satu karyawan
BUMN terbesar di Indonesia. Selain itu saya juga entrepreneur, di samping itu founder beberapa komunitas ya. Dan di samping itu juga saya penulis buku, ngikutin Kang Abid. Tema kita malam hari ini cukup dalam, bagaimana kita bisa tersenyum dan syukur setiap hari. Yang pertama terkait dengan slogan atau pepatah ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu adalah yang paling sering kita dengar ya. Bahkan kadangkala apa yang kita lihat saat ini, ketika melihat kiri kanan, loh kok yang di kanan itu lebih hijau ya ketimbang di yang tempat tuh. Yang dimana hal tersebut bisa menimbulkan beberapa aspek. Contohnya, kita jadinya komplain tiap hari. Kita komplain, kita ngerutuk kok yang apa yang saya dapat dengan realnya atau yang di kiri kanan itu berbeda. Sehingga kita nggak pernah puas diri. Kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa nggak nyaman dengan apa yang kita dapat saat ini. Kemudian, dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, kita jadi tidak berdaya. Kita merasa upaya kita kok nggak sebanding dengan hasilnya. Beberapa kali saya sering sharing ya terkait dengan konsep 5 jari. Untuk yang jari telunjuk, tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Jangan pernah mengambil alih tugas kita. Kecenderungannya sebagian besar dari kita itu lebih senang mengambil alih tugas Tuhan ya. Setelah berusaha, berharap keputusannya seperti apa yang diinginkan. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, itulah rasa syukurnya hilang sehingga senyumnya pun tidak terbuka. Di sisi lain, kita selalu membandingkan apa yang kita dapat dengan apa yang didapat sama orang lain. Contoh, ketika kita sama-sama nih, sama-sama berdagang seumpamanya. Ketika sama-sama berdagang, kok si A dapatnya 10, saya dapatnya cuma 5. Padahal usahanya sama, kok hasilnya bisa berbeda. Contoh, ketika kita masuk di sebuah perusahaan, sama-sama pekerja baru, 2-3 tahun, kok dia udah naik duluan, udah promosi, kok saya belum. Jadi selalu membandingkan antara kita dengan orang lain. Hal tersebut yang bisa sebagai salah satu pemicu ya, sehingga kita itu tidak pernah bersyukur. Karena tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang, akhirnya kita tidak tersenyum. Itu beberapa contoh real ya yang ada di sekitar kita. Dan beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu menerima, berdamai dengan kondisi, berdamai dengan diri kita sendiri, menerima apa adanya, sehingga dengan kita menerima apa adanya, dengan berdamai dengan kondisi, secara tidak langsung potensi-potensi yang kita punya itu akan keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menentukan target nih. Targetnya apa? Jadi jangan ngelihat orang lain dapat A, kita pengen itu. Orang lain dapat B, kita pengen itu. Ketika kita pengen bersyukur, ketika kita pengen tersenyum pada suatu hari nanti, kita tentukan target. Oh, targetnya saya pengen pengen ke Makassar, atau pengen ke Jakarta, atau pengen punya omset 1M per bulan. Kita tentukan dulu targetnya. Setelah udah dapat target, baru kita susun nih langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. Dan jangan lupa untuk merayakan tahapan-tahapan yang kita lalui. Seperti apa yang balik lagi konsep 5 jari yang ada di jempol, jangan lupa untuk memberikan apresiasi baik kepada diri kita sendiri maupun kepada pencapaian orang lain. Jadi setiap tahapan-tahapan kita harus mensyukuri. Kita harus mengapresiasi atas apapun yang kita lakukan. Nah, dan yang terakhir, setelah kita kerja keras, ini ada beberapa aspek ya. Ada pernah mendengar I hate Monday, jadi saya benci banget dengan hari Senin. Karena setelah Sabtu Minggu liburan, tiba-tiba masuk hari Senin, saya benci banget dengan hari Senin. Saya benci banget dengan rutinitas kerjaan, udah kebayang nih kerjaan numpuk, kerjaan banyak hal yang kita bayangkan, sehingga kita tidak pernah mensyukuri apa yang kita punya, tidak pernah menikmati apa yang kita miliki. Tipsnya seperti ini, ada 3 hal, monggo kalau mau dicatat. 1, yang pertama, kita tulis teman-teman kita yang emang tidak seberuntung kita. Contoh, ketika kita punya pekerjaan, teman kita nggak punya pekerjaan, tulis saja 5 orang itu. Kemudian, contoh lain,
ketika kita untuk berdagang seumpamanya. Ketika berdagang, kita bisa menjual, kita punya modal, sedangkan teman kita nggak punya modal. Jadi yang satu tuliskan, kemudian yang kedua syukuri. Syukur itu contoh kayak di rumah kan saya punya anak kecil tuh. Anak kecil kebetulan dia senang ngeberantakin macam-macam tuh. Saya selalu ngambil positifnya. Ketika saya ngelihat berantakan, artinya kan saya punya anak. Sedangkan di sisi lain banyak orang yang pengen punya anak tapi nggak punya anak. Jadi selalu lihat nilai-nilai positifnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, motivasi. Motivasi, orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, itu diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Kita mau jalan kemana aja, yang menentukan itu diri kita, bukan orang lain. Jadi yang berhak untuk memotivasi, jangan pernah berharap dari orang lain. Karena ketika kita berharap sama manusia dan tidak dapat, ujung-ujungnya kan kecewa. Nah, idealnya ketika untuk motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, dari kita yang berharap agar bisa memotivasi langkah-langkah kita sehingga target-target yang sudah kita canangkan, yang sudah kita targetkan itu bisa tercapai. Jadi 3 poin itu yang bisa kita lakukan sehingga rumput tetangga insya Allah itu nggak sehijau apa yang kita bayangkan. Karena beberapa klien atau beberapa teman yang sudah konsul dengan saya itu awalnya dia menggebu-gebu pengen ngelihat kiri kanannya itu luar biasa, tapi ketika udah kecemplung ke sana dia baru sadar oh ternyata yang lama itu lebih bagus ya. Karena rasa syukurnya tadi, rasa syukurnya itu yang sama sekali dia selalu merasa kurang, selalu merasa saya kok jauh banget ya dari orang-orang. Ketika dia tidak bersyukur, maka senyum pun itu agak sulit untuk dibuka. Mungkin itu aja paparan singkat dari saya. Monggo Kang Abid, thank you. Masya Allah. Baik, terima kasih Coach Hari telah memaparkan materi ataupun ya informasi untuk kita semua ya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kang Abid untuk melanjutkan. Nanti setelah ini baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silahkan Kang Abid. Siap Coach, terima kasih. Boleh ini nggak izin share untuk share screen gitu? Share slide. Boleh Coach. Boleh ya? Ya. Moga-moga waktunya cukup. Oke. Udah muncul nih Coach ya? Teman-teman udah muncul ya? Oke, terima kasih. Sudah Kang Abid, udah muncul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman karaktergo.id ya, khususnya buat Coach Hari, Coach Nur dan Coach Arina yang sudah berkenan yang memberikan kesempatan untuk saya belajar ya buat coach-coach yang luar biasa ini ya. Tadi udah diulas oleh Coach Hari terkait dengan bagaimana kita berani mulai hari baru dengan tersenyum dengan penuh rasa syukur gitu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit mengenalkan diri. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu siapa diri saya itu. Tapi sebenarnya tidak penting siapa saya itu. Ya, tapi paling enggak silaturahmi awal ini bisa menjadi awal untuk kedepannya agar kita semakin bisa lebih banyak untuk bersinergi dan berkolaborasi. Ya. Alhamdulillah saya asli dari Demak, teman-teman. Asli dari Demak. Sorry. Wah. Saya asli dari Demak dan saat ini domisili di Semarang. Ya. Saya lebih banyak di dunia banyak dunia pelayanan dan pengabdian. Meskipun ada beberapa bisnis yang sedang kami kembangkan. Ini lagi live di Kampung Sadaran, mohon maaf jadi agak. Nah, ini nggak penting ya teman-teman. Ini ya, jadi saya lebih banyak di dunia pelayanan ya, di dunia pengabdian dan banyak ada beberapa bisnis yang kami sedang kembangkan. Dan alhamdulillah saat ini kami sedang mendampingi teman-teman yang mengalami gangguan jiwa dan mental.
Ada 2 pesantren di Demak, teman-teman, Pesantren Jiwa Darus Syifa dan Pesanggeran Jiwa Nur Majnun. Untuk pesantren Jiwa sendiri sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. Ya. Ini satu ayat Allah yang nyata, apalagi terkait dengan tema kita hari ini ya, yang luar biasa. Bagaimana kita mampu menyikapi, menghadapi setiap hari baru itu dengan penuh rasa syukur. Gitu. Nah, Allah tunjukkan ayat yang nyata itu ya. Kita bisa belajar dari teman-teman di pesantren Jiwa ini bahwa apapun kondisi kita hari ini, kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita satu nikmat berupa kesadaran. Karena tanpa kesadaran kita tidak akan bisa merasakan, dan ketika kita bisa merasakan maka kita tidak akan bisa menikmati kehidupan. Nah, teman-teman di pesantren Jiwa ini adalah mereka, mohon maaf, kalau dibandingkan dengan teman-teman, dibandingkan dengan katakanlah kambing saja, nilainya itu lebih berharga dari kambing. Gitu. Mereka kalau dilepaskan itu banyak orang yang abai, ya, bahkan mereka ini dikucilkan, dibuang dan lainnya. Maka kita patut bersyukur hari ini Allah masih berikan satu kenikmatan berupa kesadaran, apalagi di tengah-tengah akademi COVID ini. Di tengah-tengah akademi COVID ini banyak teman-teman yang menyikapi kehidupan ini dengan frustasi, stres, bahkan mohon maaf gitu. Banyak teman-teman di pesantren Jiwa ini sampai kita overload, teman-teman. Ya. Ini sedikit kegiatan saya Nah, di Semarang ini saya juga sedang mengembangkan satu wadah ya, satu tempat untuk kita belajar bareng, itu namanya Kampung Kesadaran. Ini tempatnya di Semarang. Jadi kalau di Demak ini lebih proses ke rehabnya, proses recovery-nya. Kalau di Kampung Kesadaran ini adalah kita untuk agar teman-teman itu menyikapi kehidupan ini nggak sampai ngeblank gitu, nggak sampai jatuh seperti teman-teman di pesantren Jiwa. Itu namanya kita Kampung Kesadaran. Ini beberapa program yang ada di Kampung Kesadaran ya. Next saja. Oke. Ini tim kami di SNB, ini buku-buku yang sedang kami tulis, teman-teman. Cuma saya percepat saja karena mungkin waktu yang singkat. Ini buku yang terakhir kemarin, teman-teman yang sedang proses untuk publish, yaitu Afterlife Proposal, mempersiapkan kematian menuju kehidupan abadi. Ya. Ini terkait dengan SNB. Next saja kita akan belajar. Ini yayasan yang menaungi kami. Nah, yang perlu kita sadari, teman-teman, dalam konsep belajar ini kan ada 4 tipe orang ketika kita belajar. Ada orang yang tipenya seperti gelas terbalik. Kalau kita belajar seperti gelas terbalik, kira-kira apa yang terjadi? Artinya kalau kita menutup hati dan pikiran kita, maka semuanya akan mental. Semuanya tidak akan bisa masuk. Nah, ada orang juga yang belajar seperti gelas bocor. Artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi sia-sia saja. Atau kita hadir seperti gelas penuh, itu, teman-teman. Ya, artinya kita merasa sudah bisa, merasa sudah tahu. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa saya bukan seorang trainer, bukan seorang coach, bukan seorang guru. Gitu. Karena dalam proses perjalanan saya pernah di titik terendah. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, teman-teman. Kalau tidak boleh dibilang dari keluarga miskin, gitu. Jadi saya dari keluarga yang sangat benar-benar sederhana, tapi di satu titik Allah pernah izinkan saya di atas, gitu. Yang menurut saya pada saat itu saya sukses secara materi. Tapi justru itu menjadi tamparan buat saya. Jadi Allah jatuhkan saya jatuh-jatuhnya di titik terendah, di titik terpuruk. Dan alhamdulillah itu menjadi titik balik saya. Menjadi titik balik saya yang Allah akan berikan satu pemahaman, satu pencerahan yang nanti kita sedikit sharing terkait dengan apa itu SNP ya. Sebelum nanti kita masuk ke materi inti kita. Intinya bahwa di sini teman-teman konsepnya adalah kita menghidupkan satu ayat Allah, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan, saling apa? Oke, ya. Maka yuk teman-teman, seyogjanya di saat kita belajar adalah kita merendahkan hati kita, ya, kita mengkosongkan hati kita, karena yang namanya ilmu itu levelnya di atas. Ilmu itu akan Allah hadirkan ketika kita mau merendahkan hati kita, teman-teman. Apalagi hari ini kita di era digital, di era informasi, apapun informasi yang kita cari itu mudah kita akses, ya, hanya dengan satu klik. Tapi yang namanya hidayah, yang setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, itu hanya akan Allah hadirkan bagi mereka yang mau merendahkan hatinya, teman-teman. Ya, maka di sini kita konsepnya sama-sama belajar. Dan teman-teman luar biasa, apalagi teman-teman karakter go.id ini
Ini satu program yang rutin yang luar biasa, yaitu mengadakan satu program investasi leher ke atas. Ya, saya nyebutnya investasi leher ke atas itu. Ini juga salah satu ikhtiar saya ketika saya di titik terpuruk, di titik terendah. Yang saya lakukan adalah saya belajar sana kemari, ikut kajian dari yang berbayar gratis sampai yang berbayar mahal, teman-teman. Bahkan 6 tahun yang lalu saya pernah ikut satu pelatihan di Jakarta, nilainya pada saat itu kurang lebih 20 juta. Itu. Pada saat itu kondisi saya, isi rekening saya benar-benar nol. Tapi saya perlu ilmu, perlu belajar. Alhamdulillah setelah saya ikhtiar, oh izinkan saya untuk bisa belajar. Gitu. Karena saya meyakini bahwa kalau kita mau mengeluarkan isi dompet kita, isi rekening kita, isi ATM kita untuk mengisi otak dan hati kita, maka bismillah dengan izin Allah, otak dan hati kita akan mengisi jauh lebih banyak isi rekening kita. Ini janjinya. Sebagaimana yang Allah firmankan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan naikkan makom kita, derajat kita gitu. Kalau kita benar-benar beriman dan berilmu. Maka ini luar biasa buat teman-teman Karatargo yang memfasilitasi teman-teman masyarakat Indonesia untuk membuka jendela ini, ya. Oke, next saja. Di SNB itu teman-teman kita punya namanya trilogi SNB. Ini menjadi pondasinya SNB, yaitu ada terapi rezeki, kemudian ada Zero 9 terapi, dan kerjanya adalah aktivasi energi nol. Nah, sebelum membahas sekilas nanti kita terkait dengan materi utama kita malam ini, saya ingin sedikit mengenalkan apa itu SNP atau Spiritual Neuroprogramming. Jadi SNP ini lahir dari pengalaman hidup, teman-teman. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa Allah pernah tampar saya di titik terendah. Ya, di titik terendah. Dalam proses perjalanan itu, sehingga di satu titik, saya melakukan satu muhasabah, satu penelitian, ya Allah, kenapa engkau hadirkan berbagai masalah dalam kehidupan saya? Karena pada saat itu, respon saya adalah saya marah, gitu. Saya marah, bahkan saya menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun. Sehingga semakin saya marah, semakin saya menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, semakin Allah pentokin saya. Nah, di satu titik saya melakukan satu muhasabah, melakukan satu perenungan, Allah berikan satu pemahaman, satu pencerahan. Ternyata ada rahasia yang luar biasa di balik kata masalah. Ya, ternyata ada rahasia yang luar biasa di balik kata masalah. Nah, yang pertama, di dalam kata masalah itu ada kata salah. Ya, di dalam kata masalah ada kata salah. Ya, teman-teman nangkep ya. Artinya apa? Kalau hari ini hidup kita penuh masalah, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, pertanyaannya, kesalahan ini datangnya dari mana? Dari diri kita, dari orang lain, atau dari Tuhan? Nah, banyak dari kita fokusnya ke eksternal, keluar itu. Kita mencari kambing hitam. Padahal akar dari setiap masalah itu dari dalam, dari diri kita. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa orang cenderung berbuat salah? Nah, di sini Allah berikan satu pemahaman, satu pencerahan. Kenapa orang cenderung berbuat salah, berbuat dosa, bermaksiat? Karena tidak memiliki yang namanya consciousness, kesadaran akan Allah, yang kaitannya dengan iman. Gitu. Karena jiwanya mengalami keterpisahan dengan Allah. Ketika jiwa kita mengalami keterpisahan dengan Allah, maka orang itu akan cenderung berbuat salah, berbuat dosa, yang pada akhirnya mengundang masalah. Gitu. Ya, itu rahasia yang pertama. Yang kedua, di dalam kata masalah ada kata asa. Ya, di dalam kata masalah ada kata asa. Artinya apa? Sebesar apapun masalah kita itu ada harapan gitu, ada harapan. Tapi faktanya banyak orang ketika Allah hadirkan masalah dalam kehidupannya, mereka putus asa, frustasi, stres hingga depresi gitu. Ketika depresi ini ada dua kemungkinan, masuk santren jiwa atau masuk kuburan gitu, teman-teman. Ya, padahal di dalam kata masalah ada asa, ada harapan. Nah, pertanyaannya, bagaimana harapan itu bisa tumbuh? Nah, di sini Allah berikan satu pemahaman. Harapan ini akan bisa tumbuh kalau kita punya konsep acceptance, ya, penerimaan yang kaitan dengan Islam, tunduk, ikhlas, pasrah. Karena apa? Semakin kita protes, yang ada kita akan semakin stres. Semakin kita melawan, yang ada semakin tertekan. Semakin kita menolak, yang ada kita akan semakin kalah telak. Maka tidak ada cara yang lebih baik atas apapun yang sudah terjadi, kecuali dengan menerimanya. Dan ajaibnya, gitu, di saat kita mampu menerima apa yang terjadi, justru disitulah nanti Allah akan hadirkan perubahan, teman-teman. Ya, maka kata kuncinya itu sebenarnya di surat Alam Nasroh, ya, Al-Insyirah. Di saat kita berada di titik sulit, nah bagaimana Allah akan hadirkan kemudian? Maka kata kuncinya adalah Al-Insyirah. Kita menerima dengan lapang dada. Ya, menerima dengan lapang dada. Maka disitulah Allah akan hadirkan satu perubahan. Maka yang terakhir, teman-teman, di dalam kata masalah itu ada kata masa. Artinya apa? Setiap masalah pasti punya masa yang indah gitu. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudian. Setiap kesempitan pasti ada kesempatan. Setiap penyakit pasti ada obatnya, ya.
Maka sifat masalah itu sementara, tidak ada yang abadi. Maka di sini Allah berikan satu pemahaman konsep recovery, perbaikan yang kaitan dengan ihsan. Jadi dari rahasia di balik kata masalah ini, teman-teman, yang perlu kita lakukan kalau hari ini hidup kita masalah, maka sadari bahwa apapun yang terjadi hari ini itu karena diri kita. Maka ambil tanggung jawab penuhnya tanpa menyalahkan siapapun dan apapun. Kemudian apa? Terima, gitu. Terima masalah itu sebagai proses tazkiyah, ya, sebagai proses pembersihan mungkin karena kesalahan atau dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir lakukan perbaikan. Maka bismillah Allah akan perbaiki kesalahan-kesalahannya. Nah, dari proses perjalanan hidup saya teman-teman, maka Allah berikan satu pemahaman, lahirlah konsep yang saya sebut dengan SNP ini, yaitu Spiritual Neuroprogramming. Jadi sebuah program perbaikan hidup dari kondisi negatif menuju positif dengan meningkatkan kesadaran dan penerimaan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah atau spiritual. Jadi inti SNP itu adalah consciousness, acceptance, dan recovery. Sadari, nerima, perbaiki. Dan ini satu siklus yang saling berkaitan. Ya, satu siklus yang saling berkaitan. Artinya apa? Semakin tinggi kesadaran seseorang, ya semakin tinggi kesadaran seseorang, maka dia akan semakin mudah menerima. Nah, ketika orang mampu menerima, justru di situ akan terjadi perubahan. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran seseorang, maka dia akan susah untuk menerima. Gitu. Nah, ketika orang susah untuk menerima apa yang terjadi, maka hidupnya akan susah berubah. Ya, ini satu siklus yang saling berkaitan. Iman, Islam, dan ihsan, teman-teman. Ya. Oke, next. Ini sekilas terkait dengan SNP. Nanti kita akan bisa belajar karena kemarin dibilang sama Coach Arina waktunya sangat singkat itu. Ya mau ngomong apa saya juga bingung. Maaf ya. Oke, ya ini baru kita mulai ke materi kita, teman-teman ya. Ini juga nyambung terkait dengan landasannya tadi SNP gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami gini, bahagia dan tidaknya kita itu 100% tanggung jawabnya ada pada diri kita. Ini harus kita pahami ya. Nah, responsibility ini kalau kita kuliti satu persatu, teman-teman, itu dikatakan respon dan ability. Ya. Jadi bahagia dan tidaknya kita itu tergantung dari ability kita, kemampuan kita, bagaimana merespon apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kata kuncinya adalah terkait dengan ability, kapasitas, kemampuan kita dalam merespon, teman-teman. Karena sejatinya apapun yang Allah hadirkan itu sifatnya netral, ya sifatnya netral. Maka Allah sampaikan dalam firman-Nya, Allah memperlihatkan kepadamu halilintar, teman-teman. Yang di situ menimbulkan ketakutan dan harapan. Ada sisi positif, ada negatif. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Yang itu nanti akan menentukan kualitas kebahagiaan kita. Maka rumusnya adalah, yang mungkin juga teman-teman saya tahu, event, respon, dan outcome. Artinya gini, ini rumus matematika, tapi juga berlaku dalam rumus kehidupan kita. Ya. Artinya positif kali positif itu sama dengan positif. Sesuatu yang baik, jika kita terima dengan baik, maka hasilnya positif. Ya. Sama, positif kali negatif. Ya. Positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Artinya sesuatu yang baik, jika kita tolak, maka hasilnya negatif. Kemudian yang ketiga adalah negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Artinya bahwa sesuatu yang buruk, jika kita tidak izinkan masuk ke dalam diri kita, maka hasilnya positif. Ya, moga-moga teman-teman bisa nangkep ya. Kalau nggak paham, pura-pura paham sampai Allah nanti memahamkan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah negatif kali positif. Artinya sesuatu yang negatif, kalau kita izinkan masuk ke dalam diri kita, maka hasilnya negatif. Artinya gini, teman-teman. Yang terpenting bukan apa yang terjadi. Faktanya mungkin hari ini kita dihina, dicaci, dimaki, dan lain. Itu faktanya. Tapi yang membuat kita menderita itu bukan faktanya, tapi respon kita. Selama kita tidak mengizinkan orang itu ya untuk apa? Energi negatif itu masuk ke dalam ruang batin kita, maka kita akan tetap bahagia, teman-teman. Ada satu kasus ya, satu contoh misalnya gini, dalam satu keluarga ya. Dalam satu keluarga ada suami, istri, anak ketika pagi sarapan bareng ya, sarapan bareng. Nah, anaknya ini di ruang makan, anaknya secara tidak sengaja menumpahkan kopi yang akhirnya mengenai baju ayahnya. Dari peristiwa ini ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama, ketika anaknya menumpahkan kopi lalu mengenai baju ayahnya marah. Nah, ketika ayahnya marah, ya kemudian anaknya menangis. Nah, istrinya
melihat anaknya menangis, tidak terima, akhirnya menegur suaminya. Akhirnya terjadi perang mulut, cekcok teman-teman. Waktu menunjukkan suami anaknya harus berangkat kerja dan sekolah, maka dia ganti baju buru-buru, kemudian ngebut. Nah, qadarullah teman-teman, kena tilang gitu karena melampaui batas kecepatan. Kemudian nyampe kantor telat ya. Nah, udah telat kena marah bosnya, seharian kerjaan berantakan. Ya. Sudah gitu pulang ke rumah disambut cemberut istrinya, teman-teman. Ini respon yang pertama. Respon yang kedua, ketika anaknya menumpahkan kopi lalu mengenai baju ayahnya bilang, "Enggak apa-apa, Nak, lain kali hati-hati." Ya, lain kali hati-hati. Anaknya tetap makan, istrinya tetap makan, dia masuk kamar, ganti baju, lalu kembali lagi ke ruang makan. Ya, melanjutkan makannya. Kemudian waktunya dia berangkat, pamitan sama istrinya dengan mengatakan, "Sayang, ya saya berangkat dulu." Gitu. Dengan katakanlah mencup kening istrinya. Nyampe kantor, nyampe lebih awal, kerjaan seharian selesai. Bahkan ketika pulang kerjaan, disambut hangat istrinya. Artinya apa? Peristiwanya sama, eventnya sama. Tapi ketika respon kita berbeda, teman-teman, ya, maka hasilnya berbeda. Maka yang terpenting bukan apa yang terjadi, yang terpenting bukan faktanya, gitu. Ya, yang terpenting bukan fakta, tapi respon kita. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa membuat keputusan. Maka kebahagiaan itu bukan soal keadaan, tapi soal keputusan kita, teman-teman. Nah, sayangnya banyak orang ketika dihadirkan kepada satu peristiwa yang tidak sesuai harapannya, orang kerap kali reaktif gitu. Orang reaktif ya sehingga membuat dia semakin menderita. Nah, yang perlu kita pahami bahwa antara event, antara peristiwa dan respon itu ada ruang. Itulah ruang kesadaran. Maka gunakan ruang kesadaran gitu. Artinya gini, sebelum kita benar-benar merespon, teman-teman, ketika kita gini, misal dihadirkan pada satu peristiwa, satu keadaan yang membuat kita nggak nyaman, nggak tenang, maka jangan buru-buru merespon, tapi gunakan ruang antara event dan respon itu ada ruang yang namanya kesadaran. Maka apa? Gunakan kesadaran ini untuk memilih respon yang terbaik. Ya, jangan buru-buru memastikan untuk selalu merespon. Karena orang kerap kali itu reaktif, yang akhirnya ketika orang itu reaktif, buru-buru ngambil satu tindakan, satu kesimpulan, ujung-ujungnya membuat dirinya menyesal. Maka intinya adalah tenangkan dirinya dulu, teman-teman. Cara yang termudah adalah dengan tarik nafas yang dalam. Ya, tarik nafas yang dalam, teman-teman. Lalu lepaskan gitu. Ini bisa menetralkan. Kalau belum rilis juga gitu, belum tenang juga, bisa ambil air wudhu. Ya. Kalau belum air wudhu juga belum tenang, sholat gitu. Nah, sholat kalau belum tenang bagi yang muslim, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Karena sholat ini adalah cara terbaik untuk kita kembali ke titik nol. Titik bagaimana kita bisa melepaskan segala beban, teman-teman. Ya, maka yang kita perlu pahami gini, agar kita mampu merespon yang terbaik dengan apapun yang Allah hadirkan dengan penuh rasa syukur, maka saya ingin tanya ke teman-teman. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah Allah itu selalu memberi yang terbaik. Yang kedua, Allah jarang memberi yang terbaik. Yang ketiga, Allah tidak pernah memberi yang terbaik. Nah, menurut teman-teman, kira-kira ya Allah itu di poin yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Selalu memberi yang terbaik, jarang memberi yang terbaik, atau tidak pernah yang terbaik? Coba minta feedbacknya teman-teman. Kalau memberi yang terbaik, Oke, ya. Kang. Siap. Kita kunci ya jawaban itu ya teman-teman ya. Kita kunci betul. Ya, kita sepakat bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut teman-teman, ada nggak masalah atau musibah? Ada nggak masalah atau musibah? Kira-kira menurut teman-teman? Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena apa tadi? Allah akan selalu memberi yang terbaik. Mungkin teman-teman hari ini kita belum paham kebaikan yang Allah hadirkan di balik di balik musibah itu. Biasanya kita akan baru paham sehari setelahnya, seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, setahun. Oh, ini loh maunya Allah gitu. Maka teman-teman pentingnya di sini adalah kita merespon apapun yang Allah hadirkan itu dengan penuh rasa syukur. Tapi faktanya adalah gini, kerap kali fokus pikiran kita itu lebih cenderung apa?
ketika Allah hadirkan, katakanlah gini, kita diberikan umur kita katakan 40 tahun misalnya, ya 40 tahun. Kita baru diberi sakit 1 hari saja. Ya, kita diberi satu sakit 1 hari saja. Tapi kita melupakan nikmat tadi, ya, sehat 39 tahun 364 hari. Kita fokus pada titik hitamnya ini, ya, pada sakitnya, sehingga kita melupakan nikmat sehat yang beribu-ribu tahun yang berpuluh-puluh tahun yang Allah hadirkan, teman-teman. Maka sampai-sampai Allah itu menyindir kita gitu dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah, kerap kali kita mendustakannya. Sampai-sampai Allah menyindirnya berapa kali? 31 kali. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Maka jika kita sampai Allah itu menegaskan, teman-teman. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kita tidak akan mampu ya menghitung nikmat yang Allah hadirkan. Tapi kerap kali fokus pikiran kita itu lebih banyak negatifnya. Maka bagaimana caranya ketika Allah hadirkan sesuatu yang tidak sesuai kita harapkan, agar kita tetap mampu bersyukur, teman-teman. Mampu jiwa kita akan tetap bahagia. Kata kuncinya adalah change your focus, change your life. Ada. Buat teman-teman yang katakanlah suka fotografer ya, ketika kita mengambil satu objek, satu sisi yang tidak kurang bagus ya, kurang nyaman, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita mengubah fokus kita. Kita mencari sisi-sisi yang lain yang membuat kita nyaman dan tenang. Sama dalam kehidupan kita. Gitu. Ketika Allah hadirkan satu keadaan, satu peristiwa yang membuat kita nggak nyaman, maka coba ubah fokus kita. Nah, bagaimana mengubah fokus kita agar kita tetap bahagia? Maka tidak ada cara yang lebih baik kecuali dengan bersyukur, teman-teman. Syukur ini kan kalau dalam bahasa Indonesia maknanya adalah terima dan kasih. Artinya apa? Ketika apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah terima dulu. Ya, terima dulu tanpa komplain, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah lihat dengan mata kasih. Lihat sisi baiknya. Misalnya, ketika seorang karyawan ya sudah bekerja 10 tahun, ya sudah bekerja 10 tahun, tiba-tiba dirumahkan, di PHK. Nah, kalau kita tidak bisa menerima, komplain yang ada membuat kita semakin menderita. Maka langkah awal agar kita tetap bahagia, teman-teman, agar kita tetap bisa tersenyum, terima saja dulu apa yang terjadi. Lalu apa? Lihat dengan mata kasih. Gitu. Artinya lihat sisi positif yang ingin Allah hadirkan gitu di peristiwa itu. Dalam kasus karyawan yang di PHK ini bisa jadi, ya Allah pengen agar dia jadi pengusaha. Yang kedua, agar Allah pengen agar dia lebih punya waktu untuk keluarganya. Yang selama ini dia katakanlah bekerja gitu. Ketika berangkat kerja anaknya masih tidur, pulang kerja anaknya sudah tidur itu. Tidak pernah tidak pernah ngobrol bercengkrama dengan anaknya. Dia berdoa, ya Allah, izinkan hamba punya waktu. Maka Allah jawab dengan apa? Dengan cara di PHK. Artinya apa? Semakin kita bisa melihat sisi kebaikan di balik peristiwa yang tidak membuat kita nyaman, maka kita akan makin bisa menerima yang akan membuat kita bahagia, teman-teman. Ya. Oke. Nah, agar kita bisa mengakses urat syukur kita adalah cara yang terbaik adalah dengan melihat ke bawah, teman-teman. Nah, kadang kita ini ketika hadirkan satu masalah dalam hidup kita ini paling menderita. Padahal di luar sana ada orang-orang yang jauh lebih menderita dari kita. Ya. Maka paling enggak teman-teman sering-sering kita ziarah ke penjara atau ke rumah sakit atau ke kuburan. Minimal teman-teman hari ini kita masih diberikan diberikan nafas, diberikan kehidupan, ya. Maka syukuri itu. Nah, ketika kita benar-benar bersyukur, janji Allah akan membuat hidup kita semakin makmur. Tapi kalau kita kufur, maka niscaya hidup kita akan hancur. Maka siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, maka apa yang dimiliki akan diambil darinya. Dan ini sudah menjadi sunatullah. La in syakartum la azidannakum, teman-teman. Maka cek kalau hari ini hidup kita kekurangan bukan karena tidak ada rezeki, ya. Bukan karena tidak ada rezeki. Bukan karena tidak ada nikmat. Bisa jadi karena kita kurang bersyukur, teman-teman, ya. Saya masih punya waktu berapa lama, Coach? 5 menit lama, boleh ya? 5 menit ya, saya tuntaskan ya. Siap, Pak. Siap, Kang Abid. Boleh 5 menit. Ya, mohon maaf. Ya Allah, ini agak buru-buru ya. Ya. Maka paling enggak teman-teman ada 3 hal yang perlu kita syukuri.
Yang pertama adalah bersyukur atas apa yang pernah kita miliki. Yang hari ini sudah tidak ada, syukuri, tidak perlu kita sesali. Yang kedua adalah bersyukur atas apa yang pernah, yang saat ini kita miliki. Artinya gini, bagaimana Allah menghadirkan sesuatu yang tidak ada, kalau yang ada aja kita nggak syukuri. Bagaimana Allah menghadirkan sesuatu yang besar, kalau yang kecil saja kita nggak syukuri. Nah, yang ketiga adalah bersyukur atas apa yang belum kita miliki. Yang kita punya harapan, punya impian, belum Allah wujudkan, maka syukuri. Gitu. Yakini bahwa pastinya nanti Allah akan berikan yang terbaik buat kita, teman-teman. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, ya, maka awali hari dengan rasa syukur. Kenapa gini? Maka cek, teman-teman bisa cek, teman-teman bisa amati ya. Rasa yang pertama kali muncul di saat kita bangun, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita sepanjang hari. Kalau teman-teman bangun udah uring-uringan, udah nggak nyaman, ya, udah nggak bahagia, maka cek sepanjang hari ada aja masalah, ada kesial. Maka di saat kita bangun tidur itu diminta apa bagi yang muslim? Coba, diminta apa teman-teman? Diminta berdoa. Ya. Nah, doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillah ba'dana mauti ahyana. Artinya apa? Kita diminta bersyukur gitu. Ya. Maka dalam hadisnya, barang siapa yang bangun di pagi hari tapi hanya dunia yang dipikirkannya sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah padanya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Kebingungan yang tiada putus, kesibukan yang tiada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak tercapai. Maka syukuri betul teman-teman. Di saat kita bisa bangun tidur, syukuri betul gitu. Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Jangan mikir kerjaan dulu, jangan mikir dunia dulu, jangan mikir hutang dulu, jangan mikir jodoh dulu. Kalau kita bangun tidur dan mikirin dunia, maka cek sepanjang hari kita akan dibikin lelah, dibikin penat, dibikin letih oleh dunia. Maka syukuri dulu. Akses kebahagiaan itu dengan penuh rasa syukur. Maka bismillah, sepanjang hari ada aja keajaiban yang Allah akan hadirkan, teman-teman. Ya, maka yang perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah perayaan. Ya, maka apresiasi apapun yang Allah hadirkan dengan penuh rasa syukur. Ya. Maka teman-teman, yang saya lakukan pribadi adalah setiap pagi selalu membuat jurnal syukur. Ini salah satu ritual yang saya lakukan tiap pagi. Ya. Minimal teman-teman 10 hal yang saya syukuri, yang saya sadari betul kenikmatan, dan itu nggak ada habis-habisnya. Dan luar biasa ketika kita mampu merasakan getaran nikmat yang Allah hadirkan, ada aja tambahan nikmat yang Allah hadirkan. Ya. Nah, sebagai penutup teman-teman, bersyukur itu tidak hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Ya. Kalau kita hanya sekedar mengucap alhamdulillah itu level syukurnya anak-anak TK, teman-teman. Maka wujud syukur itu adalah, mana syukur kan tadi, terima kasih ya. Jadi apa yang kita terima, kita kasihkan kembali untuk membantu sesama. Maka wujud syukur yang nyata adalah kita mengenolkan, mengkosongkan sebagian rezeki untuk membantu sesama. Ini wujud syukur yang nyata, teman-teman. Karena apa? Karena sejatinya kita ini apa? Hanya sebagai kurir rezeki, hanya sebagai salur rezeki buat orang lain. Kalau kita paham, teman-teman, ternyata siklus rezeki itu seperti siklus nafas. Ada terima, memasukkan, lalu menahan, lalu melepaskan. Nah, coba saya ngajakin teman-teman untuk duduk yang sempurna. Tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan. Ya, lebih khusyuk lagi, lebih sadar lagi, tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan. Nah, dari proses memasukkan, ya, menerima, lalu menahan, kemudian melepaskan, kira-kira mana yang paling nikmat? Melepaskan. Iya. Tapi kalau kita bicara duit, bicara rezeki, bicara uang, kira-kira mana yang paling nikmat, Coach? Menerima dan menahan, gitu. Tapi kalau kita paham konsep ini, justru yang paling nikmat itu melepaskan. Mohon maaf, ya. Kalau kita bicara ayat kauniyah Allah yang lain, ya, misalnya kita buang gas, gitu. Kapan saat paling nikmat? Saat melepaskan. Bahkan di saat kita BAB, ini bicara ayat Allah ya, bicara ayat kauniyah Allah. Gitu. Kapan saat paling nikmat? Saat melepaskan. Artinya apa? Kalau hidup kita pengen nikmat, maka lepaskan sebagian rezeki kita untuk membantu sesama. Ya, karena apa? Sesuatu yang masuk harus kita keluarkan. Sesuatu yang masuk harus kita keluarkan. Coba bayangkan, kalau teman-teman tiap hari makan, tiap hari minum, sudah waktunya keluar, teman-teman tahan. Ya, kebelet teman-teman tahan. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan keluar dengan cara yang kita nggak suka, masuk rumah sakit. Sama,
ada harta sebagian orang lain yang Allah titipkan ke kita. Kalau kita menahannya, pasti akan keluar dengan cara yang kita nggak suka. Pasti ada aja nanti masalah finansial. Tiba-tiba ditipu. Tiba-tiba hilang dan lain. Ya, maka teman-teman, wujud syukur yang nyata buat kita adalah dengan berbagi kepada yang sama, membahagiakan orang lain gitu. Maka cek. Ya, selama ini ketika kita punya income, punya profit, kebanyakan orang itu shopping dulu. Ya, baru saving gitu. Kemudian kalau ada sisnya baru giving, teman-teman. Nah, coba diubah polanya. Berapapun penghasilan kita, berapapun income kita, giving dulu. Nah, kata para ustadz minimal 2,5%. Tapi saran saya 10%. Katakanlah kita dapat profit 1 juta misalnya, maka 100. Ambil dulu. Ya, ambil hak untuk Allah, sedekahkan. Baru yang kedua adalah saving atau investing. Katakanlah 10%. Ya. Saving atau investing ini fungsinya untuk mengembangkan keuangan kita. Yang terakhir baru shopping. Kalau teman-teman lakukan ini secara disiplin, nanti lihat apa yang terjadi. Maka bismillah teman-teman, inilah wujud nyata dari rasa syukur kita. Dan Allah akan berikan nikmat yang luar biasa. Ya, itu. Coach, sementara itu mungkin. Oke, baik Kang Abid. Makasih banyak. Alhamdulillah pencerahan yang luar biasa dari Coach Hari kemudian dilanjutkan oleh Kang Abid. Ya, selanjutnya kita masih punya waktu beberapa menit sampai pukul 20.30 ya. 22.30 waktu Indonesia Timur, 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada sekitar ya. Paling lambat jam 9 untuk ininya. Oh ya. Oke, baik. Boleh, jadi nanti paling lambat jam 9 atau jam 11 ya waktu Indonesia Timur. Oke, selanjutnya kita akan berikan waktu kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kang Abid maupun Coach Hari. Silahkan. Oh ya, ini informasi untuk 3 orang penanya. Pertama, akan ada gift dari karakter.go.id. Apa itu? Nanti Coach Arina menyampaikan. Ya, jadi 3 orang penanya, silahkan. Boleh ditujukan kepada siapa? Coach Arina, ada yang ingin disampaikan? Saya ingin tanya, tapi bukan untuk dapat hadiah. pengen sharing. Boleh ya, Coach? Ya, oke. Silahkan, Coach Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkenan gabung sama kami. Terima kasih juga sudah sharing dengan materi yang walaupun ngebut, tapi insya Allah dapat banget nih. Di saya terutama. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga merasakan kedahsyatan materinya ya dari Kang Abid dan Coach Hari malam ini. Gitu. Jadi saya jadi ingat beberapa tahun lalu saya pernah ikutan training Kang Abid offline, dan sepanjang training itu gitu. Jadi tadi juga rasanya walaupun simple tapi kena banget di hati gitu. Jadi gimana ya? Maksudnya saya kayaknya pernah ngobrol juga sebelumnya. Ketika hal negatif itu datang dan datang lagi gitu. Kadang-kadang kan kita bilang, aduh saya capek. Aduh kapan ya selesai. Aduh apa sih maksudnya Allah kasih ini gitu kan. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah merasakan seperti ini gitu. Jadi apa ya Kang Abid dan Coach Hari, rasa bersyukurnya ya yang harus supaya kita bisa nerima. Aduh, Frizi ya? Coach Arina? Halo? Putus ya? Putus. Boleh dilanjutkan? Oke, jadi gitu. Gimana sih maksudnya Coach Hari dan Kang Abid mungkin supaya kita bisa jadi orang yang apapun yang terjadi negatif dan positif. Itu sih. Terima kasih banyak. Mohon pencerahannya lagi untuk reminder buat saya. Makasih Kang Abid, Coach Hari. Oke, baik. Terima kasih Coach Arina. Ini kita 3 orang dulu ya, Coach Hari dengan Kang Abid untuk sesi pertama. Kemudian yang kedua ada Pace Hijrah yang sudah ngangkat tangan. Masya Allah, Pace Hijrah Jayapura ya?
Iya, disilahkan Pak C Hijra. Ya, Perkenalan dulu. bismillahirrahmanirrahim. Pak C ini biasa panggilan Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. di Papua. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. terima kasih atas ilmunya dari Kang Heri dan Kang Abid. Ya, perkenalkan nama saya Irsad. Cuma lupa ini ya, ubah nama. Jadi memang betul saya dari Papua, dari Jayapura. Ya, mengenai dari tema pada malam hari ini, alhamdulillah luar biasa materinya. Sehingga dari materi tersebut ada yang ingin saya tanyakan untuk kedua pemateri pada malam hari ini. Jadi tentunya dalam kehidupan sehari-hari, Kang, kita kan pastinya pasti ada perasaan senang, kadang juga ada perasaan sedih, kecewa, dan bercampur. Ya, yang saya mau tanyakan, bagaimana ketika misalkan kita dihadapkan oleh suatu takdir yang mungkin itu tidak sesuai dengan perencanaannya kita. Sebelumnya mungkin kita sudah buat deadline, sudah buat perencanaan yang insya Allah kita akan lalui, kita akan bisa kerjakan ini dengan mohon juga kepada Allah agar dimudahkan. Akan tetapi ternyata realitanya tidak sesuai, sehingga pasti yang kita rasakan pertama adalah kecewa dulu, kecewa terhadap kondisi. Nah, bagaimana cara agar kita segera move on dari rasa tersebut sehingga kita percaya bahwa ini adalah skenario dari Allah, sehingga membalikan lagi semangat kita untuk menyikapi hal tersebut dan kembali untuk fokus lagi terhadap hal-hal yang bisa membuat kita bahagia begitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Coach. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach juga Pak C Hijra. Alhamdulillah dari Jayapura juga nih. Terima kasih. Kemudian satu lagi, apa saya baca aja yang di sini? Tadi ada yang angkat tangan ya? Ada di kolom chat, Kak Nur. Oh ya. Oke, ini dari Kak Titin. Kang Abid mohon pencerahannya. Giving yang kita keluarkan dapat profit paling utama kita berikan kepada keluarga atau pada siapa nih? Oke. Ya, jadi mungkin 3 dulu ya Kang Abid dengan Kak Chari ya. Ya. Baik, silahkan kepada Coach Hari dan Kang Abid. Yang pertama tadi dari Coach Arina, bagaimana sih menghilangkan perasaan negatif ya. Kemudian yang kedua dari Aceh Hijra, bagaimana bisa move on dari persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau perencanaan kita. Kemudian yang ketiga dari Kak Titin tadi, giving itu yang lebih bagus pertama kali diberikan kepada siapa. Oke, baik. Waktu disilahkan untuk Coach Hari lebih awal. Thank you. Untuk pertanyaan pertama kedua ini mirip ya. Satu yang terkait dengan negatif to positif. Kedua, move on dari kecewa. Jadi kunci utamanya adalah acceptance ya, menerima. Karena banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi. Ketika yang bersangkutan tidak bisa menerima kondisi, hatinya bergejolak, hatinya dia tidak bisa berdamai, efek dominonya ke dia sendiri. Nah, dan yang perlu sobat karakter Go ini ya, sobat Hafasa, bahwa ketika kita demotivasi, ketika kita berada di titik terendah, terus kita memberikan respon negatif, efek dominonya ke kita juga, bukan ke orang lain. Sekarang ketika kita kecewa, ketika kita marah dengan kondisi, yang rugi siapa? Kita sendiri atau orang lain? Jadi dari hal-hal tersebut kita bisa belajar ya, bahwa apapun yang kita lakukan, respon apapun yang kita lakukan, itu akan memberikan respon bagi orang berikutnya atau bagi lingkungan berikutnya. Nah, jadi terkait dengan yang tidak bisa move on, ketika kita tidak bisa move on, mau berapa lama kita tidak bisa move on? Mau berapa lama kita kecewa? Kalau kita terus-terusan kecewa dan itu bisa mengubah kondisi, monggo silakan. Tapi toh juga ketika kita kecewa kan tidak mengubah kondisi kan. Dan yang dampaknya ke kita juga.
Itu yang sebagai reminder kita, dan seperti yang saya sampaikan di awal, yang akan memotivasi diri kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Kalau dari dirinya kita sendiri itu tidak ada panggilan dari dalam, terus dari luar udah ngasih masukan, emang dari kitanya tidak ada komitmen, ya nggak bakalan berubah. Jadi salah satu jalan harus bisa menerima kondisi, harus bisa berdamai dengan diri sendiri, harus bisa berdamai dengan lingkungan. Itu pertanyaan 1-2 ya, terkait yang positif. Apapun kejadian yang di depan kita, selalu lihat positifnya. Ketika tidak lulus, umpamanya tidak lulus masuk fakultas kedokteran, oh mungkin saya ada jalan lain. Ketika kita terlambat naik pesawat, oh mungkin saya ada jalan lain, entah. Pokoknya segala sesuatu lihat aja, cari positifnya, pasti ada. Karena ketika kita ngomongin negatif, kita auranya kita bakalan udah efek kemana-mana ya. Saya kasih contoh kasus gini. Ketika saya mau berangkat ke kantor, tahu-taunya si kecil itu numpain kopi ke bajuku. Responku kan ada 2. 1, saya bisa marah-marah, maki-maki si kecil. Yang kedua, ya udah saya ke kamar mandi, ganti baju terus berangkat. Jadi kalau teman-teman milih marah-marah dulu, yang pertama butuh waktu, yang kedua energi terkuras. Ke kantor itu belum tentu bisa se-fresh ketika kita nggak ngomel kan. Tapi ketika kita milih yang kedua, ini kan tinggal respon kita ya. Ketika kita melihat, oh ya udah, namanya anak kecil kan, itu juga nggak disengaja dia numpahin kopi ke bajunya kita. Ya udah kita tinggal ganti baju kan, apa susahnya sih ganti baju, terus balik jalan ke kantor. Jadi yang perlu yang negatif itu positif, yang perlu Sobat Hafasa catat, respon kita akan menentukan respon selanjutnya. Kalau kita ngomel, kalau kita ngedumel, ketika kita kecewa, yang rugi kita bukan orang lain. Nah, sedangkan yang pertanyaan dari Bunda Titin ya terkait dengan giving, kalau giving prioritas itu keluarga. Jadi jangan sampai kita ngebantu banyak orang di luar sana, ternyata keluarga kita itu masih butuh bantuan dari kita. Itu aja sih. Thank you. Semoga terjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Coach Hari. Selanjutnya Kang Abid bisa menambahkan? Ya Coach, kayaknya sudah dijawab semua sama Coach Hari. Ya, kalau saya menyimpulkan bahwa kata kuncinya tadi ya, pertanyaan dengan Coach Arina dengan Pace ya, dari Pace Hijrah tadi ya, dari Papua gitu. Mas Irsyad, Bang Irsyad. Jadi kata kuncinya itu mah di acceptance. Cuman bagaimana orang itu bisa terima? Maka consciousness is the first step to acceptance. And only with acceptance can there recovery. Jadi kesadaran adalah langkah awal untuk menerima. Dan hanya dengan menerima maka akan terjadi yang namanya recovery, akan terjadi perubahan. Maka yang perlu kita pahami gini, teman-teman. Ketika kita dihadapkan pada satu peristiwa, satu kondisi yang tidak sesuai harapan kita, jangan fokus pada peristiwanya itu. Jangan fokus pada eventnya. Tapi kalau dari sisi spiritual, fokus pada siapa yang gerakin itu. Bahasa simpelnya adalah siapa yang menghendaki yang terjadi itu. Artinya gini, kita yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya. Dan kita sadar bahwa kehendaknya itu sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu peristiwa, satu keadaan yang mungkin menurut kacamata logika kita itu negatif, maka jangan fokus pada keadaannya, jangan fokus pada peristiwanya, tapi fokus pada kehendaknya. Sadari bahwa kehendaknya itu yang terbaik. Allah tidak akan mungkin mengizinkan orang mencaci kita, merendahkan kita, menipu kita, kalau di situ tidak ada satu pesan, tidak ada satu hikmah, tidak ada satu pelajaran buat kita, teman-teman. Maka sebenarnya kalau hari ini gini ya, apapun kondisi kita, kalau hari ini kita mengalami keluarga yang kurang harmonis, bahkan pasangan kita yang belum soleh-soleha, atau kita mengalami yang namanya kebangkutan bisnis, atau mungkin kita punya anak yang belum soleh-soleha. Nah sejatinya, menurut pemahaman saya, Allah itu sedang minta kita untuk ngaji. Ya, ngaji itu adalah ngasah jiwa. Yang selama ini kita belajar terkait dengan sabar, terkait dengan syukur, terkait dengan ikhlas. Nah pertanyaannya, kapan kita akan tahu kualitas syukur kita? Kapan kita akan tahu kualitas sabar kita? Kapan kita akan tahu kualitas ikhlas kita? Kapan kita akan tahu kualitas iman kita?
saat kita dihadapkan pada orang, peristiwa yang sesuai harapan kita, maka sejatinya mereka itu adalah guru buat kita. Maka teman-teman kita bisa legowo, bisa nerima. Maka kalau kita memandang mereka itu sebagai guru, kita sedang diminta Allah untuk ngaji buat mereka. Kalau kita menganggap mereka buat guru kehidupan kita, maka kita akan menerima mereka dengan apa adanya. Dan satu hal yang perlu kita pahami bahwa yang namanya kehidupan ini, teman-teman, itu sifatnya dualitas. Ada siang, ada malam. Ya, ada siang, ada malam. Ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih. Nah, kata kuncinya adalah agar kita selalu damai, selalu bahagia, selalu di zona di zona tenang. Terima itu, terima dua-duanya. Maka di kampung kesadaran itu kita punya satu kajian yang namanya ngopi kesadaran. Karena filosofinya gini. Hidup itu seperti secangkir kopi gitu. Ada pahit, ada manis. Ada pahit, ada manis. Kalau kita hanya menerima manisnya saja, yang ada kita akan diabetes. Yang ada kita akan bermasalah, yang ada kita akan menyakitkan. Nah, bagaimana kenapa orang itu bisa menikmati secangkir kopi? Karena menerima kedua-duanya. Pahit ya diterima gitu. Manis ya diterima. Gitu. Artinya apa, teman-teman? Kita melampaui keadaan itu. Di saat siang kita diterima, saat malam diterima. Kalau kita hanya menerima kebaikan seseorang, di saat orang itu hanya berbuat buruk, maka yang ada kita akan mudah kecewa, teman-teman. Karena sebaik-baiknya orang pasti punya sisi buruk, seburuk-buruknya orang pasti punya sisi baik. Maka terima kedua-duanya, apa adanya. Maka Bismillah, jiwa kita selalu bahagia. Nah, terkait dengan pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa move on? Kata kuncinya tadi, untuk move on adalah dengan move in dulu. Untuk bisa move on, kita harus move in dulu, memperbaiki yang di dalam. Ibarat satu pohon itu kan gini, teman-teman. Unsur pohon itu kan ada 3. Ada uslun, ada fur'un, ada uklun. Ada akar, ada batang, ada buah. Nah, pertanyaannya adalah, akar yang menentukan buah atau buah yang menentukan akar? Akar yang menentukan buah atau buah yang menentukan akar? Tentunya akar yang menentukan buah. Nah, kalau dalam realita kehidupan kita ada masalah, teman-teman, bisa jadi ada masalah dalam ruang jiwa kita. Akar ini ibarat jiwa yang di dalam ruang batin kita, pikiran kita, perasaan kita, spiritualitas kita, teman-teman. Nah, mohon maaf, kita ini kerap kali gonta-ganti kerjaan, gonta-ganti bisnis, gonta-ganti teman, gonta-ganti komunitas, bahkan gonta-ganti pasangan, tapi kita lupa mengganti apa yang ada di dalam jiwa kita. Padahal akar dari setiap masalah itu di dalam. Maka jalan keluar atas masalah kita itu bukan keluar, tapi ke dalam. Maka bismillah ketika kita memperbaiki yang di dalam, maka Allah akan memperbaiki yang di luar. Itu teman. Karena ad-dohir ya dulu alal batin. Yang di luar itu adalah manifestasi apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Semoga menjawab. Terkait dengan pertanyaannya terkait dengan sedekah itu. Prinsipnya adalah kepada mereka yang membutuhkan. Kepada yang mereka membutuhkan, teman-teman. Karena sedekah itu adalah bukan dari yang kaya kepada yang miskin. Ini harus kita pahami. Sedekah itu juga bukan dari yang bukan dari yang punya kepada yang tidak punya, tapi dari yang mau kepada yang membutuhkan. Ya, gitu, Coach. Ya, demikian jawaban dari Coach Hari dan Kang Abid. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan yang di chat ya Kang Abid ya. Untuk teman-teman yang tadi menanyakan, insya Allah terjawab. Iya, baik. Izin nanya langsung boleh, Coach Nur? Halo, siapa? Kak Ahesa ya. Iya, izin nanya langsung boleh. Oh, Kak Hesa. Oke, baik. Ya. Kak Hesa silahkan. Setelah ini baru kami bacakan untuk yang di chat. Ya tadi ngechat juga sih, tapi kayaknya enakan langsung. Iya, mau boleh, nanya boleh. sama Kang Abid nih. Tadi Silakan. tertarik sama ini tadi memperbaiki yang di dalam nih, Kang. Misalnya kita udah sadar nih, kita kan ada kejadian-kejadian yang Allah kan kasih biar kita sadar gitu ya. Nah, terus kita sadar nih mau memperbaiki diri apa segala macam gitu kan. Nah, agar kita bisa memperbaiki diri, move in tadi gitu ya. Kita perlu menjauhi saya nih saat ini gitu ya. Saya merasa saya harus menjauhi orang-orang yang tadi itu membawa masalah buat ke dalam diri saya gitu. Kenapa? Biar saya move in dulu nih yang benar gitu ya, sampai saya settle, sampai saya bisa tahan gitu misalnya berhadapan dia lagi. Nah, cuman kan konsekuensinya saya harus memutuskan hubungan dulu gitu ya.
Padahal sebenarnya dalam konteks untuk berdamai dengan diri dan memperbaiki diri. Intinya ini Allah udah kasih peringatan nih, kemarin ada kejadian-kejadian ini, ambil hikmahnya, terus introspeksi. Nah, dalam mengkarantina diri itu kita kan harus, saya nih berpendapat saya harus melepaskan dia gitu, karena mereka gitu, karena kalau enggak nanti muncul lagi gitu kan, karena merekanya kan kita nggak bisa meminta mereka untuk tidak perilaku negatif terhadap kita gitu kan, tapi kita juga kan oh ya sudah mengerti dia gitu, cuman konsekuensinya ya udah maaf ya nih lagi sakit nih gitu ya istilahnya, jadi butuh isolasi mandiri dulu gitu ya, nanti kalau udah sembuh mungkin baru misalnya mau melanjutkan atau sama sekali ya sudahlah cukup, sama-sama saling mengerti. Kalau kayak gitu kira-kira boleh, baik nggak ya Kang Abid ya? Saya soalnya agak ragu juga nih gitu kan, otomatis ya jadi mutusin hubungan nih sama teman gitu, walaupun karena ini kondisinya saya harus recovery gitu ya, biar aduh gitu itu sih. Terima kasih sebelumnya. Mangga, Coach Hari. Ya, terima kasih Kak Hesa. Jadi move in tadi ya yang disampaikan oleh Kang Abid. Iya, Kang Abid gimana? Saya lanjutkan baca chat dulu atau langsung dijawab pertanyaan Kak Hesa? Coba saya jawab dulu ya, takut lupa Ya, gitu. baik, siap. Silahkan Kang Abid. Di terapi rezeki ya, kalau nanti insya Allah kalau kita nanti diberikan kesempatan gini, terkait dengan konsep rezeki gitu. Rezeki kan bentuknya apapun, tidak hanya sekedar materi, tapi intinya Allah sudah sediakan segalanya. Tapi kalau hari ini kok hidup kita terasa sempit dan lainnya, itu pasti ada hijabnya. Jadi kita nyebutnya adalah hijab, ada penghambatnya, hijab rezeki. Nah di terapi rezeki yang kita tekankan hijab rezeki ini ada 3. Yang pertama itu terkait dengan mindset ya, mentalitas atau mental block gitu. Kita punya belief system, keyakinan yang salah yang sudah tertanam sejak kecil, ini harus diberesin. Yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan beliau, yaitu terkait dengan kalau bahasa Jawanya tatu, luka batin. Ya, emosi-emosi negatif ini juga jadi hijab rezeki gitu. Nah, dalam konteks pertanyaannya beliau tadi dalam menjalin hubungan ketika kita ada rasa tidak nyaman, ada rasa kebencian, kemarahan, sehingga pada akhirnya memutus silaturahmi, maka menurut kacamata spiritual itu juga bagian dari dosa besar. Artinya apa? Kalau kita memutus silaturahmi sama dengan kita memutuskan aliran rezeki kita. Maka di saat kita sadar bahwa kalau kita ketemu dengan dia belum bisa istilahnya berdamai dan lainnya, malah yang ada timbul negatif, paling nggak minimal jangan di wilayah batinnya gitu. Di wilayah batin, di wilayah kesadarannya jangan pernah ada niat memutuskan. Ya, jangan pernah ada niat memutuskan untuk silaturahmi. Jadi mungkin kita mundur selangkah mempersiapkan diri sehingga nanti ketika ketemu dengan teman-teman itu tadi kita sudah siap. Tapi lagi-lagi jangan pernah ada niat untuk memutuskan silaturahmi. Ya. Tapi sebaiknya gini, kalau jiwa kita, hati kita sudah beres, mau ketemu dengan dia sebenarnya nggak ada masalah. Maka yang langkah awal adalah kita beresin betul emosi-emosi negatif ini. Karena ini akan jadi sewaktu-waktu bisa muncul. Banyak teman-teman teknik di luar sana yang nanti bisa dicari gitu. Ya. Karena ini harus diberesin terkait dengan tatu atau luka batin itu. Karena ini jadi hijab rezeki. Gitu. Tapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan ini gitu, ada 2 hal ya terkait dengan dunia dalamnya. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Bismillah, dengan kita memahami ini, apapun nanti yang Allah hadirkan kita lebih bisa merespon dengan tepat itu. Yang pertama adalah ada yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang di dalam diri kita. Gitu. Nah, apa yang di dalam diri kita? Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Ini bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu? Yang di luar diri kita. Pasangan kita, anak kita, orang lain, keadaan, lingkungan, kemacetan, itu, musim, dan lain itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, kenapa banyak orang menderita, banyak orang kecewa, banyak orang sakit hati? Karena fokus berusaha mengendalikan yang di luar. Fokus berusaha merubah yang di luar itu. Bagaimana pasangan itu sesuai maunya kita, bagaimana anak itu sesuai maunya kita, bagaimana orang lain itu sesuai maunya kita gitu. Padahal itu bukan wilayah kita. Yang tidak bisa kita kendalikan. Maka agar jiwa kita tetap damai, jiwa kita tetap bahagia, fokus yang di dalam saja. Bismillah, teman-teman. Ketika kita mampu memperbaiki yang di dalam, ketika kita mampu mengendalikan yang di dalam, maka bismillah Allah akan mengendalikan yang di luar atas izinnya. Allah akan izinkan kita mampu mengendalikan yang di luar di saat kita mampu mengendalikan apa yang di dalam, pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Ya, gitu Coach.
Iya, terima kasih Kang Abid untuk respon untuk Kak Hesa. Terima kasih. Saya izin Iya. Kak Nur. Ya, silahkan Coach Hari untuk menambahkan. Jadi pertanyaan dari Kak Hesa ini kebetulan ada satu kliennya saya yang mengalami hal serupa. Kebetulan di kantor, dia itu nggak nyaman dengan atasannya. Terus dia konsul ke saya, dia ngomong, saya pengen resign. Saya udah nggak nyaman dengan atasanku. Nggak ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Terus apa pilihannya? Pengen mutasi aja kalau gitu. Oke, mutasi. Mutasi mau kemana? Pengen ke Surabaya. Oke, ke Surabaya. Di Surabaya ternyata dapat atasan yang serupa. Apa yang akan dilakukan? Mutasi lagi. Oke, mutasi. Terus mau kemana? Cirebon. Oke, ke Cirebon. Di Cirebon dapat atasan lain yang serupa. Terus mau kemana? Mutasi lagi. Pertanyaannya, yang mau diperbaiki ini atasannya atau dia? Jadi Kak Hesa ketika dapat teman yang emang karakternya, ya maaf kata, tidak memberikan efek positif ke kita nggak bisa nolak. Yang perlu kita antisipasi adalah diri kita jangan sampai terbawa sama efek negatifnya dia. Jadi tugasnya kita, siapapun teman itu, terima aja. Tinggal kita jangan sampai terpengaruh. Contoh ya, kalau kita melihat laut itu kan dapat arus sungai kan dari berbagai sumber ya. Kita lihat sendiri arus sungai, tidak semuanya bersih kan. Tapi pertanyaannya, laut itu tetap biru kok. Jadi bagaimana caranya laut ini menerima arus, menerima air dari berbagai sumber sungai, tapi dia tetap bersih. Sama juga dengan diri ini. Ketika kita punya banyak teman, dan ternyata tidak semuanya itu teman positif, tinggal kita ngontrol. Karena kita tidak bisa mengubah mereka. Kita tinggal bantu mendoakan mereka, semoga mereka kembali ke jalannya. Kalau kita terlalu nutup diri, seumpamanya saya ketemu nih sama Kak Nur, kok Kak Nur nggak ada positifnya, ya udah saya ngeblok. WA-nya tak blok, pokoknya semuanya saya nggak mau komunikasi sama Kak Nur. Terus ketemu lagi sama Coach Kun, kok Coach Kun mirip dengan Coach Nur, ya udah tak blok lagi. Terus ketemu lagi dengan Coach Sayaka, kok sama ya, tak blok. Ujung-ujungnya kita nggak punya teman di lingkungan kita. Intinya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jangan pernah menutup diri. Jadi dengan pengalaman seperti itu, yang perlu diubah adalah hatinya kita. Hatinya kita bisa beradaptasi, bisa menerima. Orang negatif sekalipun, itu pasti ada sisi positifnya. Seperti yang Kang Abid sampaikan sebelumnya ya, bahwa orang itu buruk karena belum kelihatan sisi baiknya. Orang itu baik karena belum kelihatan sisi buruknya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Semoga bisa terjawab ya. Thank you. Amin. Ya, baik. Terima kasih Coach Hari. Jadi kembali lagi ya, bahwa ternyata kita adalah nahkoda dari diri kita sendiri ya Coach Hari. Luar biasa. Oke, baik Kang Abid. Selanjutnya saya bacakan yang di chat ya. Sudah ada 3 di sini. Yang pertama, ini langsung aja ke pertanyaannya. Mohon pencerahannya, hubungan rasa syukur dengan kepuasan dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Padahal manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas. Jadi konektivitas antara rasa syukur dengan rezeki yang Allah berikan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana dia ini? Bagaimana cara menata hati agar menerima suami yang tidak, suami yang tidak mau berusaha mencari nafkah, jarang ibadah, padahal rajin mendengarkan ceramah Ustadz. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini Kak Hesa tadi ya? Oh iya, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Hesa. Oke, baik Coach Hari dengan Kang Abid. Ini 2 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di chat. Boleh silahkan Kang Abid. Enggak, Coach Hari. Coach Hari katanya Coach Hari. Oke, thank you. Yang pertama terkait dengan suami ya. Mengatasi untuk menata hati agar menerima suami yang tidak mau berusaha mencari nafkah. Jarang ibadah padahal rajin mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz. Balik lagi, ketika kita dipersatukan oleh bahtera rumah tangga, selalu lihat positifnya. Selalu lihat apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, selalu ambil sisi baiknya. Jadi beberapa klien saya yang saya hadapi belakangan ini, itu beberapa kasus rumah tangga.
Setelah saya gali, setelah saya dalami, ternyata sisi baiknya jauh lebih besar. Kenapa orang ini agak kesel, agak dongkol ngelihat suaminya? Karena cuma ngelihat satu sisi yang tadi, yang Kang Abid sampaikan, masalahnya tok. Masalah yang ada di depannya dia. Tapi dia tidak melihat lingkungan sekitar. Bahwa masih banyak perilaku dari suaminya itu masih yang positif. Kalau seumpamanya masih ada kayak mencari nafkah, terus jarang ibadah, tugas sebagai pasangan itu mengingatkan. Bukan mengubah ya, itu dulu yang perlu dicatat. Tugasnya itu mengingatkan, bukan mengubah. Karena kalau balik lagi konsep 5 jari, tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Usaha kita itu mengingatkan beliau. Nah, setelah kita udah mengingatkan beliau dan ternyata dia tidak berubah, ya kan kita masih ada punya senjata yang kedua, berdoa kan. Ada sajadah tempat kita curhat. Jangan curhatnya ke orang lain. Jangan curhatnya ke yang orang-orang yang emang punya masalah serupa. Ketika kita curhat ke orang yang tidak tepat, khawatirnya itu bahkan menjerumuskan kita. Karena beberapa kliennya saya yang terkait dengan kasus rumah tangga, dia curhatnya ke orang yang tepat. Ujung-ujungnya apa? Disuruh pisah. Nah, ketika dia dapat orang yang tepat, insya Allah itu akan diperkuat. Bagaimana caranya menghadapi apapun kekurangan suami, ini kan sudah keputusan Allah ya. Kita dipertemukan, pasti ada positifnya. Jadi kita harus melihat segala sesuatu itu dari sisi yang berbeda. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, agar bisa bersyukur dan mendapatkan ketenangan jiwa, intinya fokus pada tujuan hidup dan mengambil hikmah dari setiap ilmu. Oke, jadi antara bersyukur dengan ketenangan jiwa, kuncinya di acceptance tadi ya, menerima. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita raih saat ini, ya itulah haknya kita. Contoh masalah rezeki tadi. Ketika saya pengen makan, terus tiba-tiba jatuh, itu kan bukan rezekinya saya. Padahal udah jelas kan di tangannya kita. Satu. Terus yang kedua, kalau emang itu rezekinya kita, mau diputar balikan bagaimanapun, mau orang ngomong apapun di luar sana, kalau emang itu hak kita, bakalan ke kita. Jadi jangan pernah nuntut, contoh ya kayak di perdagangan. Ini banyak orang ketika ada kompetitor, udah mulai risih. Loh, kok ini ada kompetitor baru, jualannya sama dengan saya. Ini kan sainganku, saya gimana caranya, dia harus, saya orang-orang itu bakalan ke saya semua. Yang namanya rezeki, meskipun kita jualan berdampingan, kalau orang emang rezekinya ke kita, bakalan ke kita. Hatinya yang dibenerin. Jadi jangan dikit-dikit nggak respect sama orang karena merasa kompetitor, merasa tersaingi. Nah, jadi kalau tadi agar bersyukur mendapat ketenangan jiwa, jiwanya dulu yang dibenerin. Acceptance, terima dulu. Apapun yang diberikan Allah, itulah rezekinya kita, haknya kita. Jangan pernah berharap rezekinya orang, kita risih. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Thank you. Terima kasih Coach Hari. Selanjutnya Kang Abid, boleh merespon apa yang disampaikan teman-teman di chat. Ya, terima kasih Coach. Ya, menambahkan sedikit ya. Hubungan rasa syukur dengan rezeki ini, rasa syukur itu akan selalu berbanding lurus dengan rezeki. Kualitas syukur kita akan menentukan kualitas rezeki kita. Maka tadi sudah disampaikan di awal bahwa la in syakartum la azidannakum. Kalau kita benar-benar bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat kita. Maka cek, ya. Dalam satu makalahnya Imam Ghazali mengatakan gini, sekali saja kita mengeluh, sama dengan kita menutup 1000 pintu keberkahan. Ya. Kalau dari ilmu energi, kenapa? Gitu. Tadi orang yang kufur, orang yang tidak bisa mensyukuri apa yang Allah hadirkan, apapun keadaannya, ala kulli hal, teman-teman. Maka kalau orang itu mengeluh, energi yang dipancarkan itu kan negatif. Maka kembali ke dirinya juga negatif. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kita sama dengan menutup 1000 pintu keberkahan. Bahkan menurut pemahaman saya, mereka yang mengeluh, ya lawan kata dari bersyukur, itu sama dengan mereka tidak yakin dengan qada dan qadarnya Allah. Gitu. Tidak yakin mengingkari rukun iman yang ke-6 bagi yang muslim. Ya, ini naudzubillah gitu. Ya. Artinya apa? Ini akan benar-benar membuat rezeki itu semakin menjauh. Ya. Maka apa? Tadi yang sebagaimana dikatakan Coach Hari, apapun yang Allah hadirkan, terima saja dulu. Jangan komplain dulu. Mungkin kita hari ini nggak paham. Nah, bagaimana kita bisa paham? Fokusnya bukan pada peristiwanya.
Tapi fokusnya, oh ini kehendaknya. Dan kehendak Allah itu pasti sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Nah, kalau kita sadar bahwa kehendak Allah itu sempurna, maka kita akan bisa menerima. Kita akan bisa ridho, kita akan bisa syukur. Nah, di saat kita bersyukur, maka bismillah, rezeki kita akan semakin makmur. Maka Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah sangka sebelumnya. Ya, gitu. Artinya kesimpulannya bahwa bersyukur itu berbanding lurus dengan kualitas rezeki kita. Nah, kedua terkait dengan bagaimana kita punya suami yang katakanlah tidak bertanggung jawab, ya, terutama dengan nafkah baik lahir maupun batin. Banyak teman-teman alumni SNB, teman-teman ya, yang Allah uji dengan pasangannya, gitu. Ya, kembali lagi gini, jangan lihat pada orangnya, gitu, tapi lihat pada fungsi suami kita. Kita bisa belajar dari, karena gini, sejatinya kehidupan kayak gini, teman-teman. Baik Allah itu kan ini, saking cintanya kepada kita, Allah itu selalu memberikan surat cintanya. Nah, surat cinta Allah itu bisa berubah kenikmatan, bisa berubah kemalangan. Ya. Nah, kenikmatan ini agar apa? Manusia bisa bersyukur nggak? Gitu. Nah, yang kedua, ketika Allah hadirkan kemalangan, gitu, agar manusia itu bisa bersabar nggak? Artinya gini, orang yang kaya itu belum tentu dimuliakan. Jangan dikira orang yang kaya itu dimuliakan, orang yang miskin itu dihinakan. Orang yang Allah hadirkan pasangan yang soleh itu belum tentu dimuliakan. Orang yang Allah hadirkan pasangan yang belum soleh itu ya belum tentu dihinakan. Nah, kita bisa, artinya gini, dua-duanya ini bisa menjadi jalan kebaikan menuju ridho dan cintanya. Menjadi jalan menuju surganya. Kita bisa belajar dari Siti Aisyah yang Allah hadirkan pasangan sekelas Fir'aun. Gitu ya. Sekelas Fir'aun. Ketika beliau, ya Siti Aisyah ini mampu menyikapinya dengan tepat, dengan baik, menerima segala kekurangannya, justru membuat beliau menjadi wanita salah satu teristimewa di hadapannya, ya di hadapan Allah. Nah, terkait dengan konteks ini, gitu, maka tadi memang benar kata kuncinya terima. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa terima? Maka penuhi jiwa kita dengan, saya nyebutnya spiritual love, ya, cinta yang murni, cinta yang kita tujukan hanya kepada Allah. Apa itu? Mencintai tanpa ingin dicintai. Menyayangi tanpa ingin disayangi. Mengasihi tanpa ingin dikasihi. Melayani tanpa ingin dilayani. Berbuat baik tanpa ingin dibaiki. Kenapa? Jika kita mencintai, ingin dicintai, sedangkan orang yang kita cintai tidak mencintai kita, maka apa yang kita rasakan? Pasti kecewa. Pasti sakit hati. Kalau kita jatuh cinta, justru yang kita rasakan kecewa, sakit hati, bisa jadi cinta kita yang kita tujukan bukan karena Allah. Nah, banyak teman-teman ketika menerapkan prinsip ini, benar-benar mencintai tanpa ingin dicintai, melayani tanpa ingin dilayani. Apapun suaminya, bentuknya seperti apa, dia benar-benar membuat dirinya menjadi apa? Wanita yang solehah betul. Dan alhamdulillah, teman-teman, itu menjadi satu wasilah Allah hadirkan hidayah buat suaminya. Yang dulunya cuek, yang dulunya nggak bertanggung jawab, Allah rubah betul 360 derajat, teman-teman. Maka kembali lagi gini, kita tidak bisa mengubah yang di luar. Ya, kita tidak bisa, yang itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah. Tapi kita bisa memperbaiki yang di dalam. Ya, ketika kita mau memperbaiki yang di dalam, maka bismillah Allah akan memperbaiki yang di luar. Karena apa, teman-teman? Alam semesta dengan segala izinnya semuanya itu berbahan energi. Nah, sifat energi itu mengalir, menular dan menyebar gitu. Artinya apa? Kalau kita secara konsisten ya, secara kontinu saja, teman-teman. Terus menerus menetesi tadi terkait dengan konteks pasangan ini, kita tesesi dengan cinta yang murni, cinta yang kita tujuan karena Allah. Kalau kita bisa belajar dari Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar itu kalau kita teman-teman dengar, beliau dulu ketika belajar mau putus asa, lalu pulang ke rumah di tengah jalan hujan, melihat tetesan hujan yang mengenai batu. Gitu. Beliau mendapatkan satu pencerahan di situ. Ya. Satu pencerahan. Batu yang keras gitu saja, gitu. Kalau ditetesin secara kontinu terus itu membentuk satu lubang. Apalagi hatinya manusia. Gitu. Kalau kita benar-benar menetesi cinta yang murni, gitu, yang kita tujukan karena Allah, maka bismillah itu jadi wasilah Allah berikan hidayah untuk mengubah pasangan kita. Dan banyak teman-teman yang sudah membuktikan. Maka prinsipnya teman-teman sadari bahwa suami kita seperti itu bukan yang salah bukan pasangan kita. Gitu. Tapi diri kita. Ya. Jadi yang mengambil tanggung jawab 100% itu diri kita. Ini menurut kacamata SNB, teman-teman. Sadari bahwa suami kita seperti itu bukan salah suami saya, tapi salah suami kita, tapi salah diri kita.
Maka kita bisa belajar dari Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan luar biasa. Ketika beliau dikeluarkan dari surga, doa beliau begitu indah. Rabbana dolamna anfusana, teman-teman. Rabbana dolamna anfusana. Padahal beliau tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak menyalahkan iblis sekalipun. Tapi ketika beliau menyadari bahwa ya Allah, kondisi seperti ini bukan karena salah Hawa, bukan karena salah iblis, tapi karena kesalahan saya ya Allah. Ketika Nabi Adam menemukan pencerahan itu, mengaku menyadari karena kesalahan dirinya, justru disitulah Allah hadirkan perubahan. Maka yang pertama adalah sadari bahwa suami kita ini bukan salah suami. Jadi lagi fokusnya bukan ke eksternal, tapi ke internal, ke dalam diri kita. Ambil tanggung jawab 100% tanpa menyalahkan siapapun apapun dengan apa memperbaiki diri. Terima suami itu sebagai apa? Proses pembersihan diri kita. Mungkin kita punya salah. Mungkin kita punya dosa yang selama ini kita baik. Lalu yang terakhir adalah lakukan perbaikan. Kembali ke Allah. Maka bismillah, Allah akan hadirkan hidayah buat suami kita. Gitu, Coach. Masih tertutup mic-nya. Oke. Terima kasih Kang Abid. Mungkin yang terakhir, karena udah semakin larut, Ibu Nuryati. Tadi raise hand ya? Ya, baik. Ibu Nuryati dari Jayapura juga ini. Iya. Tadi Iya. mau tanya tapi sudah hampir mirip-mirip dari tentang suami. Sudah terjawab. Makasih, Baik. Coach. Terima kasih Bu Nuryati. Jadi tadi bisa terwakili ya dari teman-teman yang bertanya tentang suami. Oke, Iya. Alhamdulillah. Berarti ini sih aku cari ya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung dari pertemuan kita malam ini. Sebelum kita menutup dengan doa, mungkin ada closing statement baik dari Coach Hari maupun dari Kang Abid. Silahkan. Ya, Coach Hari. Oh iya, thank you. Kalau closing statement dari saya, jadi balik lagi konsepnya Jari ya, yang jari telunjuk. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Jangan pernah mengambil alih tugas Tuhan untuk memutuskan. Nah, ketika kita sudah mau mencoba masuk ranahnya Allah untuk memutuskan, ketika tidak sesuai dengan apa yang rencana yang kita canangkan, rencana yang kita targetkan, ujung-ujungnya kecewa. Dan kita menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan diri sendiri. Tapi ketika kita udah mulai ada rasa kecewa, ada rasa down, ada rasa nggak nyaman, akhirnya kita nggak bisa tersenyum. Akhirnya rasa syukur itu jauh dari ekspektasi. Nah, dan apapun itu, harinya besok, ya udah kita awali dengan senyuman penuh dengan rasa syukur. Selalu lihat positif dari apapun kejadian yang terjadi di sekitar kita. Itu aja, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Kang Abid. Bagus, intinya bahwa hidup ini adalah perayaan. Kalau saya menyimpulkan, hidup ini adalah sebuah perayaan. Maka apresiasi apapun yang Allah hadirkan dengan penuh rasa syukur, bukan dengan keluh kesah. Yang mungkin hari ini kita belum paham apa yang jadi kehendaknya, maka terima saja dulu. Maka bismillah, di saat kita mampu menerima apa yang jadi kehendaknya, maka justru di sana nanti Allah akan menghendaki apa yang kita kehendaki. Ya. Maka intinya teman-teman tetap sadari, nerima, perbaiki, maka bismillah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ya, sekali lagi terima kasih. Apabila banyak salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Insya Allah ini berkah untuk kita karena kita dalam rangka mengupgrade diri, menimba ilmu di jalan Allah. Baik, sebelum kita tutup, saya sampaikan untuk yang mendapatkan gift pada malam hari ini. Teng-tereng. Yang pertama, ini ada 3 ya. Yang pertama dapat free coaching. Nanti coachnya boleh memilih atau ditentukan Coach Hari. Ditentukan aja. Nanti dijadwalin ya. Oh iya, baik. Nanti dijadwalin dan coachnya nanti menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua mendapatkan buku. Kebetulan ini teman-teman dari Kang Abid juga, enggak? Dari Coach Hari. Kemudian dari dari saya sendiri. Jadi nanti ada free coaching, kemudian ada 2 buku.
Ya, yang alhamdulillah yang Allah berikan untuk malam hari ini adalah yang pertama dari Coach Irsyad, Aceh Hijrah dari Jayapura. Hore, Jayapura. Sekampung. Alhamdulillah. Ya, kemudian Barakallah. yang kedua, alhamdulillah ya Coach Irsyad ya. Ya, Coach Irsyad kasih ini ke- coach pemanah, panahan dia. Gurunya anak Ya. saya. Lagi di Masya Solo Allah. ini. Lagi di Solo sedang TC ya. Kemudian yang kedua Kak Titin. Dan yang ketiga Kak Fitriani. Alhamdulillah semoga berkah nanti ya. Nanti bisa di japri untuk alamatnya. Baik, selanjutnya untuk menutup, mohon kesediaan Kang Abid untuk memimpin kita dalam doa. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita. Semoga Allah ijabah doa kita nanti. Kang Abid, masih ada Kang Abid? Oh iya, baik Kang Abid, boleh memimpin doa. Semoga Allah meridhoi apa yang kita ikhtiarkan bersama untuk melayakkan diri di hadapan Allah. Silahkan Kang. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama menundukkan hati kita, menundukkan jiwa kita di hadapannya, sama-sama berdoa. Semoga apa yang tadi kita kaji, kita pelajari, ini menjadi satu wasilah Allah turunkan hidayahnya, Allah turunkan pencerahannya, sehingga setiap langkah kita selalu dalam bimbingan dan arahannya, hingga kita mampu mengapresiasi apapun yang Allah hadirkan dengan penuh rasa syukur. Mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Diridai oleh Syafaatul Rasul. Al-Fatihah. Iya, ya, amin. Sebagai terima kasih Coach atas kesempatannya. Semoga nanti Allah izinkan bisa silaturahmi kembali dan bisa belajar kembali. Insya Ya Allah. Allah, amin. Terima kasih banyak Kang Abid. Terima kasih Foto dulu banyak. ya, Kang. Gimana Coach Arina? Foto dulu. Oh ya, foto dulu. Teman-teman boleh on cam. Iya. Terima kasih.